Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa saja yang telah saya lakukan pada project Meet. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah membuat database-nya terlebih dahulu dengan nama DB Perpustakaan dan saya simpan pada folder debug project saya. Nah, di sini saya membuat satu table dengan nama buku yang berisi kode buku, judul buku, dan pengarang. Selanjutnya yaitu saya mencoba membuat crystal reportnya dulu. Nah, di sini saya sudah menghubungkannya. Jadi yang pertama itu kita membuat koneksi dengan database kita. Tinggal kita buat new connection aja, terus pilih AC12, masukkan, kita pilih apa kita, nama perpustakaan, dan copy paste aja, lalu setelah itu kita desain. Nah, di sini saya insert text, terus saya buat juga insert box. Ini juga saya tebalkan, align-nya saya tengahkan. Ini sudah saya rapikan semua, maka hasilnya seperti ini. Saya juga tambahkan satu footer dengan nama saya. Setelah itu crystal reportnya saya simpan pada folder debug juga agar bisa dibaca program dengan nama laporan strip purpose.rpt. Nah, setelah itu yang saya lakukan selanjutnya adalah mendesain programnya. Jadi kita ada di Visual Studio. Yang pertama saya lakukan adalah menambahkan tool untuk crystal reportnya di komponen, lalu checklist crystal report control. Setelah itu akan muncul di bawah sini crystal report control, tinggal ditarik saja, taruh sini. Ini memang ada di desain ya, tapi pada saat program dijalankan tidak akan nampak. Lalu saya buat sini dengan nama data buku perpustakaan, cari data. Terus ini combo boxnya sudah saya isi dengan kode buku, judul buku, dan pengarang. Ini juga teks carinya, kode buku, judul buku, pengarang saya buat bold. Ini juga untuk txt kode buku, txt judul buku, txt pengarang. Terus ini button simpan, hapus, koreksi, cetak, tutup, dan data grid view tentunya. Lalu lanjut ke codingannya, saya menambahkan kelas baru dengan nama Riz. Lalu di sini saya membuat variabel-variabel untuk koneksi ke database ya. Jadi ada con untuk koneksi ke database, cmd untuk memberikan komen ke database, lalu koneksi ke table dengan nama data purpose, menyusun ke table dengan nama tabel buku, dan membaca data pada table saya buat dtr. Lalu ini perintah untuk connect db ya. Jadi ini adalah perintahnya menggunakan Microsoft Access dengan source-nya db perpustakaan sesuai nama database saya. Lalu connectionnya open, kembalikan nilainya ke con. Oke, lanjut ke coding Meet-nya. Oh ya, di sini saya tambahkan juga sistem data dan data oleh DB agar sistem mengenali perintah-perintah database-nya ya. Ini juga ada data oleh DB. Selanjutnya yang kita lakukan ini apa nih? Close saja. Jika close saja. Oke, selanjutnya saya membuat void ambil data untuk mengambil data dari tabel buku, bersih untuk membersihkan txt-nya, dan juga langsung fokus ke kode buku. Lalu di sini codingannya, pertama kita connect dulu ke database kita dengan connect db, lalu kita select all from buku. Jadi kita menselect semua data pada buku, lalu kita ambil datanya dan kita masukkan ke dalam data grid view nih ya. Ini saya membuat header teksnya. Untuk header teksnya kan ini bacaannya kode buku, tapi nanti di coding akan tampilnya adalah kode bukunya seperti ini, judul buku dan pengarang. Ini indeksnya indeks 0, indeks 1, indeks 2. Ini adalah indeks 0, indeks 1, dan indeks 2. Nah, ini ukuran-ukurannya. Lalu ini pilihan selection colornya. Ini juga memberikan perintah kalau data grid view itu hanya bisa dibaca, dan data grid view tidak bisa, user tidak bisa menambahkan baris pada data grid view. Jadi kalau mau bisa menambahkan baris, maka dari perintah yang lain. Lalu lanjut ke button simpan. Nah, di sini saya memberikan perintah nih ke database untuk select all from buku, where kode bukunya, txt kode bukunya, terus menggunakan data read untuk membaca data pada database-nya ya. Terus data read hash row, jadi dia membaca di row-row-nya. Kalau
kalau dia dapat ada di dalam row-nya, maka kode buku tersebut sudah ada. Maka kode buku di clear dan kembali fokus, jadi datanya tidak masuk karena tidak ada perintah masukkan data sini ya. Lalu kalau kosong, ternyata kosong, maka ada bacaan kode buku masih kosong. Kode buku dihapus dan fokus. Selain daripada itu, alias datanya nggak ada dan datanya nggak kosong, maka program akan memberikan perintah untuk insert untuk memasukkan data tersebut. Ini kode buku, judul buku, pengarang, ini dibuat berurutan. Kode buku masuk ke kode buku, judul buku masuk ke judul buku, pengarang masuk pengarang, connect, execute perintahnya, lalu ambil data alias refresh datanya ke data grid view. Lalu akan muncul pesan data sudah tersimpan. Lalu ada button 7, ini alias button tutup nih ya, saya lupa ganti namanya, nggak apa-apa. Lalu ada button hapus, saya membuatkan int nilai baru ya, int brs dengan string kode. BRS itu adalah tempat kita ngeklik di data grid view tadi. Kodenya itu adalah posisi tepatnya, jadi kan kita ketik di sini tapi di mana tepatnya gitu kan. Untuk posisi row-nya, kolomnya lah gitulah bahasanya, terus dirubah ke string. Nah, jika kita mau hapus tuh, maka kodenya akan ditampilkan. Ini kodenya akan ditampilkan. Jadi misalnya kalau kita klik di yang paling atas nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi akan ditampilkan apakah kode buku nomor 1 ingin dihapus seperti itu. Jika iya, kalau oke, pilihannya ada 2, oke atau cancel. Jika oke, maka program memberikan perintah kepada database untuk hapus kode buku, yang dimana kode bukunya adalah yang kita klik tadi di data grid view, lalu execute, lalu refresh datanya pada data grid view, maka akan muncul pesan dengan nama data sudah terhapus. Selanjutnya button koreksi. Di button koreksi ini, apabila button koreksi yang sama dengan koreksi nih ya, bacaannya adalah koreksi, teksnya adalah koreksi, maka button koreksi itu akan berubah teksnya menjadi edit, button simpan jadi false, hapus jadi false, kode buku jadi false. Maksudnya di sini false itu adalah dia tidak akan aktif gitu. Ini teks di kode bukunya kenapa saya false kan? Karena saya tidak mau teks di kode bukunya diganti. Jadi saya kalau mau ganti kode buku harus hapus dulu kode bukunya. Jadi hapus dulu seluruh data satu row-nya ya. Jadi nggak bisa diedit kode bukunya supaya menghindari salah-salah tekan. Lalu ini ada brs kurun row-nya untuk menentukan, kita rubah semuanya ke string. Selain daripada itu, jikalau, gitulah bahasanya, button koreksi yang tadi itu kan tadi sudah berubah jadi edit. Nah, jikalau bacanya edit, maka button simpan jadi enable, hapus tuh jadi enable lagi, kode buku jadi enable lagi. Jadi semuanya jadi true, jadi bisa kita klik, bisa kita rubah, bisa kita tekan. Nah, lalu program memberikan perintah ke database dengan nama update, dengan perintah update buku set. Jadi diupdate data yang dalam tabel buku, yang dimana judul bukunya, judul buku, pengarang di kode buku tersebut. Seperti itu kode buku yang kita pilih tadi. Lalu di execute, lalu diambil datanya, di refresh di data grid view, lalu akan keluar pesan data sudah diedit. Lalu bersih, void bersih tadi, jadi dibersihkan teks di teks di kode bukunya, teks di judul buku, teks di pengarangnya dibersihkan. Lalu teks dicari, text change. Jadi ini adalah ketika kita ngetik di teks dicari, kan itu ada perubahan tuh, change, ada yang berubah. Misalnya kita ketik A, langsung keluar A, itu kan berubah. Jadi perintah inilah yang akan berjalan. Jika CMB pilihan selected indexnya 0, maksudnya itu ini, ya ini indeks 0, indeks 1, indeks 2. Jika kita pilih indeks 0 yang dimana adalah kode buku, maka dia akan menggunakan purpose untuk masuk ke tabelnya ya. Lalu kan select all from buku, where kode bukunya adalah txt cari. Maka akan dicari. Txt cari itu kan apa kita ketik tadi kan. Nah, else if juga, jikalau yang lain, misalnya kalau 1 kan kode buku, 0 kan kode buku, 1 maka judul buku.
apakah judul buku, 2 pengarang. Ya, seperti itu, langsung di refresh. Jadi ini langsung ya, kita klik A langsung berubah. Nanti akan saya tunjukkan programnya di akhir. Ini ketika kita mengganti combo boxnya di pilihan ini, ketika kita pilih antara kode buku, judul buku, maka secara otomatis kursor kita akan diarahkan ke txt cari. Jadi ketika kita mengganti indeksnya alias kita memilihnya, ketika kita ganti otomatis kursor akan ke txt cari. Oke. Selanjutnya adalah button cetak. Nah, di sini perintahnya kita memanggil laporan perpus.rpt, nama file saya ya, nama file crystal reportnya, lalu discard saved data true, jadi mungkin nggak bisa ngerubah ya. Window left, window top itu adalah posisi, window width, window height itu adalah lebar dan tinggi, lalu action to 1 adalah memunculkan atau pop up nya ya, jadi menampilkan crystal report kita. Oke, kita tes saja, kita coba ya F5. Oke, kita coba simpan data dulu lah, misalnya 17/06/2020 dengan judul buku belajar daring di rumah, pengarangnya Umahan. Nah, disimpan, data sudah tersimpan. Nah, maka datanya sudah masuk ke sini. Lalu coba kita koreksi. Nah, ini kan kode bukunya di files, kita nggak bisa klik nih. Judul bukunya kita buat alasan saja dengan pengarang kita edit. Oke, data sudah diedit. Nah, ini alasan saja. Coba kita hapus. Akan menunjukkan kode bukunya 17/6/2002. Apakah betul? Oke, data sudah terhapus. Oke, kita coba cari ya. Misalnya saya mau nyari kode buku yang 15, keluar langsung otomatis judul buku. Kita nggak perlu lagi button ya di sini karena dia langsung mencari judul bukunya. Coba cari nggak ada lah, 5 ada sub langsung ada. Pengarang, misalnya kita mau nyari pengarangnya dosen, langsung ada, seperti itu. Lalu kalau kita mau mencetak datanya bisa. Nah, ini dia, tinggal klik di sini print. Ini untuk ekspornya ke file kita, print. Nah, langsung bisa ngeprint. Oke, sekian dulu, see you. Nah, kali ini adalah tugas pertemuan 2. Bukan tugas ya, latihan di PowerPoint dari dosen saya. Lalu kita coba aja ke latihan PPT. Kita lihat dulu codingannya lah biar lebih gampang. Nah, di sini kita membuat message box ya. Jadi membuat apakah aplikasi ini ingin ditutup. Lalu dengan pesan di atasnya Universitas Indonesia Bangsa dengan pilihan yes no, message boxnya ikonnya warning. Jika iya maka akan keluar seperti itu. Ini tambahan aja. Kita coba aja langsung. Apakah aplikasi ini ditutup? Kita buat tidak. Tidak ada apapun di sini. Masih akan lanjut. Ya. Jujur gak ada apapun di sini. Tolong jangan menunjukkan. Oke. Entap. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang telah saya lakukan pada tugas pertemuan 3. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama, ini adalah program menghitung nilai. Oke. Yang pertama tuh kita desain dulu ya. Namanya, jenis kelamin, radia button, jurusan. Ini bisa dilihat ya pilihan-pilihannya. Ini teknik informatika, sistem komputer, sistem informasi. Oke. Ini adalah mata kuliahnya, nilai, mid, praktek, teori, buton, teks, form hitung, diskon, besi, dan tutup. Oke. Nah, terus codingannya kita langsung ke codingannya aja ya.
Sini saya buat lagi ada satu form lagi desain. Tadi ini sudah saya jelaskan, langsung ke ini aja. Jadi desain ini untuk diskon, untuk form itu diskon ini saya hubungkan ke sini ya. Nah di sini ada pembayaran, harga jumlah beli, diskon, untuk ngitung harga setelah diskon gitu. Langsung coding di pertemuan 3. Lalu saya set pertemuan 3 ini sebagai form pertama yang muncul kalau kita running. Oke, di sini langsung aja button 1 klik. Nah, ini ketika kita ngeklik button 1 dulu ini ya. Nih, button 1. Untuk mencari nilai akhir. Kalau kita klik, yang keluar itu pertama, program itu akan membuat variabel dengan n tugas, nilai tugas, maksudnya nilai mid, nilai UAS, praktek UAS tertulis, dan nilai akhirnya. Oke, langsung aja. Nah, jika nilai tugas .text-nya kosong atau nggak diisi, maka program akan menampilkan pesan isi nilai tugas. Mid juga gitu, isi nilai mid, UAS praktek, UAS teori. Oke. Jika selain itu alias sudah terisi, maka semua nilai-nilai yang telah di-input tadi akan di-convert ke double, ke jenis data double ya. Lalu nilai akhir sama dengan nilai tugas dikali 0,2 sesuai dengan perhitungan ini, 0,2, 0,3, 0,4, 0,1. Oke, setelah itu nilai akhirnya di-convert, nilai akhir .text, nilai akhir yang tadinya double di-convert lagi ke string, akan ditampilkan di nilai akhir .text. Ini nilai akhir akan tampilkan di sini, maka dia akan berubah. Lalu tombol bersih untuk bersihkannya, namanya di clear, tugas juga mid, UAS, dan lainnya di clear. Terus buttonnya, radio buttonnya di falskan, kan tadi sudah dipilih salah satu kan, sudah di falskan juga. Jurusannya juga di min 1, jadi nggak milih indeks apapun kan, 0 kan ada indeks 0. Nah ini min 1 berarti tidak milih apapun, nilai akhirnya kembali ke 0 dan kursornya pun fokus ke nama. Lalu ini button tutup saya pakai close, button hitung diskon ini untuk buka hitung diskon ya, langsung buka form pertemuan 3 hitung diskon, langsung ditampilkan show dialog aja. Oke, itu aja. Lalu langsung ke hitung diskon, coding di hitung diskon ini, button tutup itu close, selesai itu application not exit. Kalau close kan kita nutup form yang saat ini dibuka. Kalau application not exit itu akan menutup seluruhnya, seluruh aplikasinya. Oke, lanjut button proses. Ini proses itu yang ini, perhitungannya dimulai ya. Jadi ketika ini diklik, sistem akan membuat variabel-variabel ya, harga, jumlah beli, diskonnya, dan total. Harganya dirubah lagi dari teks tadi ke double, semuanya juga dimasukkan ke double. Oke, jika harga teksnya kita buat kosong, akan muncul pesan isi harganya, jumlah beli juga seperti itu, isi jumlahnya, diskonnya juga isi diskonnya. Kalau semua telah terpenuhi, maka nilai totalnya adalah nilai harga dikali nilai jumlah beli dikurangi nilai harga dikali nilai jumlah beli dikali nilai diskon per 100. Lalu ditampilkan total bayarnya dari total tadi itu yang double tadi ke string. Oke, akan muncul nanti, akan saya uji nanti di akhir ini, sesi ini. Lalu button bersih, dibersihkan harganya, jual beli, jumlah belinya, diskonnya, total bayar juga, dan kembali fokus ke harga. Oke, supaya kita running. Oke, kita buat namanya Muhammad Rizky, kita buat jenis kelamin pria, TI, kita pilih algoritma gitu, misal aja ya, visual lah. Kita buat sini 100, 100, 100, 100. Kita cari nilai akhirnya adalah 100 tentunya. Kalau kita rubah jadi ini 100, 100, kita buat ini 0, 90. Ya seperti itu. Program telah berjalan ya. Kita coba hitung diskon. Keluar formnya. Harganya misalnya 10.000, 1, 2, 3. Kita beli cuma 1. Kebetulan ada diskon gitu kan, 10.000 ini diskonnya 20%. Kita proses
maka kita cukup bayar 8.000. Kalau kita tekan bersih, akan bersihkan, tutup. Oke, kita tutup. Kalau selesai maka tutup semua. Ini kita bersihkan, bersih semua ya. Lalu langsung fokus ke nama ini, kita tekan tutup saja. Oke, see ya. Nah, ini setup yang ada di pertemuan 4. Saya sudah setup ya, sudah saya buat auto rem Rizky. Selainnya saya biarkan seperti biasa. Nah, untuk filenya sendiri sebentar. Nah, kali ini kita akan bahas tentang project pertemuan 4. Nah, di sini saya mencoba membuat atau belajar dengan timer dan visible ya. Nah, ini sudah saya desain, hilang timbul, hilang, button hilang timbul, terus ini label merah kuning hijau. Oke. Terus ada satu timer saya buat di sini, saya coba menggunakan satu timer untuk langsung ke tiga ini dengan intervalnya itu 1000 milisecond. Dan juga sudah saya enablekan, langsung aja lihat codingannya. Ini dia, terus button hilang. Kalau kita klik, maka hilang timbulnya, visible itu jadi false alias hilang. Kalau button timbul kita klik, maka akan terlihat lagi, visible-nya akan jadi true. Oke. Lalu ini juga timer 1. Jadi timer 1, jika merah, label merah tadi for colornya adalah black, maka merah itu jadi red. Jikalau kolomnya red, maka jadi black. Nah, seperti itu. Kuning juga seperti itu, sama, jadi yellow jadi black. Jadi dibolak-balik aja gitu dengan interval 1000 milisecond tadi. Hijau juga seperti itu, hijau dibolak-balik aja. Sebentar. Oke. Coba kita running ya. Nah, ini dia, ini pertemuan 1. Saya buat gitu aja namanya. Jadi kalau kita klik ini akan muncul pertemuan yang lainnya. Itu nilai keluar, dan ini berfungsi semua ya. Timer invisible ini tadi yang saya buat tadi. Nah, seperti yang bisa dilihat, merah, kuning, hijau, hilangin yang biru. Nah, kita tekan hilang, timbul. Oke. Ini dari pertemuan 5 saya coba buat aja. Ya, tutup. Oke. Nah, kali ini saya Muhammad Rizky akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang telah saya lakukan pada tugas pertemuan 5. Jadi di pertemuan 5 ini hanya menampilkan atau mengkoneksikan program kita ke database kita ya. Jadi yang kita lakukan pertama itu membuat database-nya dulu lah. Di database-nya itu dengan nama DB Academic dengan tabel mahasiswa, lalu di dalamnya ada name, nama, alamat. Oke. Dan iya juga salah satu ya, apa tadi, nyimpan DB Academic ini di dalam folder debugnya, debug project kita. Selanjutnya ini yang jelas intinya adalah data grid view ini. Ini coding data grid view-nya. Sebelumnya kita buat dulu kelas ya untuk memanggil database kita. Nah, di sini ada perintah con untuk koneksi database, cmd untuk komen memberikan perintah kepada database. Ini ada ms ini untuk koneksi ke tabel data mahasiswa, maksudnya gitu kan. Menyusun ke tabel tuh tabel mahasiswa, lalu koneksinya dengan nama connectdb. Dalamnya ada juga perintahnya, yaitu adalah kita connect ke database akses kita dengan nama dbacademic.accdb. Oke. Lanjut di sini. Nah, kan kita pertama connect dulu, lalu connect ke tabelnya, lalu kita select all from mahasiswa. Berarti kita menselect semua data dalam tabel mahasiswa ini dia. Nah, ini adalah headernya. Data grid view data source list tbl mhs. Jadi data source-nya adalah tabel mahasiswa. Nah, codingannya ini adalah header text. Nah, ini index 0, maksudnya adalah ini. Name ini adalah index 0, nama adalah index 1, alamat adalah index 2. Jadi untuk kolom index 0, maka header text-nya adalah name. Kan kalau di database kan name-nya kecil semua tuh. Nama cuma nama aja. Di sini kita buat nama mahasiswa dan alamat. Nanti saya tunjukkan di codingannya. Nah, lalu ini untuk
read only, hanya bisa dibaca. Allow user to add rows itu false, jadi kita tidak bisa menambahkan row di data grid view-nya. Ini untuk warnanya white, black, lalu ya itu langsung kita coba aja. Nah ini dia. Nah seperti itu, jadi data telah tampil name, nama mahasiswa, alamat. Oke, sekian dulu. Nah kali ini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang telah saya lakukan pada project 6 alias pertemuan 6. Nah ini kali ini kita hanya menampilkan saja, jadi lihat data saja ya, hanya bisa melihat, tidak bisa merubah, tidak bisa apa-apa ya. Lanjut aja. Ini desainnya langsung data grid view, saya buat sesimpel mungkin, lalu saya buat kelas baru ya dengan nama RIS ini ya. Oh ya, jangan lupa buat database-nya dulu. Saya buat namanya DB perpustakaan, kita simpan di folder debug-nya. Oke, dengan satu tabel dengan nama buku, ini data-datanya, kode buku, judul buku, pengarang kode buku itu di indeks 0, indeks 1, indeks 2 ya. Oke, setelah kita save, kita buat variabel koneksinya seperti biasa, lalu db connection con, cmd, db perpus, tabel buku, lalu ini perintahnya connect ke database kita db perpustakaan. Lanjut. Nah ini dia, ketika form 1 di load, itu maksudnya ini form 1 load nih, maka akan dijalankan perintah-perintah berikut. ris.connectdb, maka kita memanggil fungsi connectdb seperti tadi, kita connect ke dalam database kita. Lalu kita membuka data db perpus, maksudnya itu tabel buku, kita select all kita connect ke db perpus, lalu kita select all from buku, jadi semua yang ada pada tabel buku kita panggil, lalu connect perpus, kita connect ke database perpus alias kita ambil datanya. Lalu data source-nya adalah tabel buku dengan header teks, kode buku untuk kolom 0 alias kode buku, judul buku, pengarang ya, ini pengaturan warna. Oke, terus b tutup. Nah ini untuk link aja sih, nggak terlalu penting. Coba. Nah ini dia, semuanya sudah tampil. Oke, mantap. Nah kali ini kita akan membahas tentang apa-apa saja yang telah dilakukan pada project untuk pertemuan ke-7 ya. Ini namanya aja yang pertemuan 5, yang aslinya adalah ini pertemuan 7. Oke, di project pertemuan 7 ini kita akan menambahkan fungsi simpan, hapus, edit dari project pertemuan 6. Tapi di sini menggunakan database mahasiswa. Oke, yang pertama saya desain dulu seperti ini, abaikan aja tombol yang lainnya. Lalu saya menambahkan kelas baru, ini dia. Oh ya, jangan lupa buat database-nya dengan nama, saya buat sini DB Academic, simpan di folder debug kita dalam project kita, lalu dengan tabel mahasiswa dengan indeks 0 name, nama dan alamat. Lalu kita buat ini ya, perintah-perintahnya koneksi, komen, membaca database, data read, koneksi ke tabel data mahasiswa, menyusun tabel MHS, lalu connect DB Academic. Oke, lanjut. Ini codingnya. Ini sudah ada beberapa yang sudah saya tambahkan. Sini saya membuat yang pertama adalah voidnya dulu. Connect MHS, ambil data bersih itu voidnya, lalu ke form 1.load, itu dia kita connect, terus data kita connect ke tabel mahasiswanya, kita select all from mahasiswa, kita connect lagi, kita tampilkan ke data grid view dengan kolom indeks 0 itu dengan header text dan name, 1 dengan nama mahasiswa, 2 dengan alamat. Ini untuk pilihan stylenya lah ya, warnanya segala macam. Untuk button close ini adalah button simpan, ini dia perintah button simpannya. Yang pertama kita memberikan komen, lalu kita select all from mahasiswa, yang dimana name-nya adalah yang kita ketik tadi. Lalu kita melakukan baca ke database-nya ya. Jika database-nya itu ada, jika yang kita ketik itu ternyata sudah ada, maka akan muncul name tersebut sudah ada. Kalau masih kosong, maka kita akan disuruh isi dulu, name-nya masih kosong. Nah, jika kedua itu tidak ada, alias name-nya itu tidak ada dalam database kita, dan kita sudah mengisi name yang benar, maka
program akan memberikan perintah ke database untuk memasukkan nilainya, yang dimana name masuk ke name, nama masuk ke nama, alamat masuk ke alamat, lalu di execute, lalu kita ambil datanya, lalu data sudah tersimpan, muncullah pesannya seperti itu. Ini button hapus, ini button edit, ini button hapus ya. Penjelasannya ini int ya, samalah seperti yang tadi. Saya buat beberapa variabel, int brs, string kode, lalu data grid view 1, current row index. Ini kita untuk mengetahui di mana lokasi yang kita mau hapus, kan kita klik dulu tuh kan. Jadi kita tahu row yang mana dari kolom yang mana. Jadi maksudnya 0, misalkan kolom yang berapa. Jadi kita ngitungnya dari indeks 0 ya. Kalau kita buat 1 bisa juga, tapi lebih bagus 0 lah. Jadi kalau kita mau hapus, kodenya akan keluar name yang akan mau kita hapus. Pilihannya oke atau cancel. Kalau oke, maka dihapuslah dengan perintah tadi, delete from mahasiswa where name, yang kita name yang tadi itu kode tadi. Maka kita akan reverse datanya, ambil data ini, lalu akan muncul pesan data sudah terhapus. Ini untuk tombol edit. Nah, di sini editnya agak sedikit tricky. Pertama, jika button edit itu tulisan edit, nah jika button edit tulisannya itu adalah edit, maka button simpan, button hapus, dan teks name-nya adalah false. Jadi kita tidak bisa merubahnya, tidak bisa mengkliknya. Lalu pakai lagi untuk BRS-nya untuk mengetahui current row-nya, lalu semuanya name, nama, alamat dimasukkan ke dalam masing-masing kolom. Jadi name masuk ke indeks 0 yaitu name, nama untuk indeks namanya, alamat juga indeks 2 untuk alamat. Ini berarti untuk row-nya semuanya dirubah ke string. Nah, lalu untuk jika tulisan simpan itu, jika nanti kan ini udah berubah simpan, jika tulisan simpan maka rubah lagi ke edit. Jadi semuanya kita terukan lagi, lalu kita berikan perintah, itu dimana kita update isinya, isi tabel mahasiswa, yang dimana kita set namanya tadi telah apa yang kita input, alamat apa yang kita input, yang dimana name-nya adalah ini. Nah, text name yang tadi. Jadi kita menggunakan text name ini sebagai intinya lah. Jadi untuk menentukan nama dan alamat pakai name begitu. Kalau kita ambil data, lalu keluar message box, data sudah teredit, lalu lakukan bersih, void bersih tadi. Ini adalah bersih, kita terukan semua. Oke, coba kita langsung coba saja. Database, coba kita buat name-nya 80 2020 0046, namanya Ahmad Rudin, alamatnya jalan-jalan. Oke, kita simpan. Oke, data sudah tersimpan. Coba edit. Nah, ini kan name-nya nggak bisa kita rubah, button simpan dan hapus juga nggak bisa. Kita ganti namanya jadi Fatihah, jalan-jalan jadi jalan kaki. Oke, kita simpan, kita sudah teredit. Nah, Fatihah jalan kaki. Kalau kita coba hapus, keluar 6646. Oke, kita hapus. Kita sudah terhapus ya. Sekian dulu, see you. Oke, kali ini akan saya bahas tentang apa saja yang telah saya lakukan pada pertemuan 8 alias project pertemuan 8. Di sini kita akan berusaha mengkoneksikan database yang kita buat pada program yang kita buat pada pertemuan 7 kemarin ke pertemuan 8 ini dengan memfungsikan tombol cetaknya ya. Jadi kita bisa mencetak langsung dari program. Oke, yang pertama itu saya pakai lagi yang kemarin database-nya DB Academic di folder debat kita dengan tabel mahasiswa dan juga dengan indeks 0-nya name, namanya, alamat. Oke. Lalu satu lagi kali ini yang kuncinya adalah ini, case report. Ini kita akan membuat case report. Jadi di sini kita mengkoneksikan case report yang telah kita buat ini dengan database kita. Pertama kita koneksikan dulu dengan database yang telah kita buat tadi, baru nanti kita buat di sini ya. Jadi ini sudah saya desain
Dan ini pack headernya name, nama, alamat. Ini adalah detail. Jadi semua yang ada pada name yang ada pada database kita akan muncul di detail ini. Nama, alamat. Sudah saya kasih kotak juga, sudah kasih insert box. Maka hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, karena ada dua, lihat ada dua, maka yang muncul dua nanti. Sedangkan yang paling bawah ini adalah page footer yang sudah saya buat tadi. Setelah itu sudah di save, lanjut ke Visual Studio. Nah, setelah itu kita coba langsung ke desainnya. Yang pertama saya lakukan itu saya memasukkan fungsi Crystal Reportnya dulu. Ada di components, lalu ada Crystal Report Control, di checklist saja. Sesudah di checklist maka akan muncul di sini. Drag and drop aja ke dalam form kita. Ini memang nampak ya kalau kita lihat seperti ini, tapi kalau dijalankan nanti akan hilang, akan saya tunjukkan nanti. Oke, selebihnya sama dengan pertemuan ke-7 kemarin. Nah, jadi nggak ada perintah yang tambahkan, hanya saja di sini kita tambahkan ini dia, button cetak. Jadi maksudnya di sini adalah Crystal Report 1, report filenya. Jadi kita menghubungkan Crystal Report kita dengan nama laporan maha.rpt. Lalu kita tidak bisa discard, tidak bisa save data di Crystal Report di dalam project ini. Jadi kita bisanya dari database tadi. Nah, ini untuk posisinya left dan topnya. Ini untuk posisi ini untuk ukurannya, width dan height, jadi lebar dan tingginya. Kalau satu ini berarti dia adalah action, berarti sudah aktif gitu kan. Kalau 0 mungkin enggak. Kita langsung coba aja database, kita coba cetak ya. Nah, seperti yang dilihat langsung muncul. Kalau mau print langsung tekan print gitu. Oke. Nah, kali ini pada pertemuan 9, apa saja yang sudah saya lakukan sesuai dengan PowerPoint yang telah diberikan, itu adalah mendesain ya. Jadi yang saya lihat mendesain dan memberikan perintah, masih belum mengkoneksikan database-nya. Jadi yang pertama saya lakukan itu merubah tampilannya dulu. Saya di sini masukkan foto ya. Ini dia image, langsung dimasukkan aja location-nya. Lalu saya membuat kelas-kelas lainnya. Nih ada from about. Ini saya lihatkan ya. Ini saya tutup aja dulu. Ini saya buat kelas list juga, masih belum diisi karena sesuai dengan PowerPoint aja. Inilah menu utama. Ini about masih kosong, ADM masih kosong, dokter masih kosong, kwitansi masih kosong, semuanya masih kosong seingat saya. Menu utama yang masih ada, pasien kosong. Jadi intinya adalah di menu utama, mana dia menu utama tadi, from menu utama. Oke. Nah, ini di from menu utama ini kita buat adalah ini. Jadi kita di sini membuat ini. Di dalam file itu ada exit seperti itu kan. Di master tuh ada data pasien, ada data dokter, di transaksi ada administrasi, di laporan ada laporan pasien. Ya seperti ini. Help to ada about, loginnya seperti itu. Maka kalau dijalankan itu seperti ini. Terus kita buat secara otomatis, secara default. Kalau kita running program akan full seperti ini, full screen ya. Exit, master, transaksi, laporan. Kalau kita tekan akan muncul dia. Nah itu exit tadi. Kalau untuk master, nah keluar from yang kita inginkan. Dokter seperti itu juga. Transaksi, ADM kan, laporan pasien, laporan masih belum mau. Pilihan ada, help about, login, ya seperti itu. Ya. Nah kali ini saya akan menjelaskan tentang project yang sudah saya buat pada pertemuan 10. Yang pertama kita desain form pasiennya. Ini sudah jadi dengan kode pasien, nama pasien, jenis kelamin dengan combo box, status dengan combo box, alamat dengan teks alamat, button simpan, button hapus, button koreksi, data grid view, dan cari data pilihan dengan combo box. Cari juga saya perlihatkan isi combo boxnya. Jenis kelamin isinya adalah laki-laki, perempuan. Status isinya adalah kawin, belum kawin. Cari data ada pilihannya, kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, status, dan alamat. Oke, ini untuk form pasien. Langsung aja ke codingan form pasiennya.
Oh ya, di sini kita juga menghubungkan database-nya ya. Jadi sebelum buat ini kita buat dulu database-nya dengan nama DB Klinik, disimpan pada folder debug kita pada project kita masing-masing. Di sini ada 3 tabel dengan administrasi, dokter, dan pasien. Pada tabel administrasi ada KD ADM, kode administrasinya, tanggal, kode pasien, kode dokter, dan biaya. Lalu ada juga di tabel dokter ada kode dokter, nama dokter, dan spesialis. Pada tabel pasien ada kode pasien, nama pasien, jenis kelamin pasien, status, dan alamat. Oke, langsung aja. Nah, di sini ada kelas baru, saya beri nama Riz. Nah, di sini perintah-perintah untuk memberikan perintah untuk ke database-nya. Ada connection, comment, data read untuk baca, data pasien ke tabel pasien, data dokter untuk ke tabel dokter, data ADM untuk ke tabel ADM. Lalu kita melakukan koneksi dengan ConnectDB ke database kita dengan nama DB Klinik. Lanjut ke form pasien, codingannya. Oke, lanjut ya. Nah, di codingan ini yang pertama kita connect dulu ke database-nya. Setelah itu kita connect ke tabel pasien, lalu kita select all from tabel pasien, kita ambil datanya, kita tampilkan ke data grid view dengan masing-masing indeksnya. Untuk indeks 0 kode pasien, indeks 1 nama pasien, indeks 2 jenis kelamin, indeks 3 status, indeks 4 adalah alamat. Lalu pada button simpan kita masukkan perintah-perintahnya, kita berikan perintah pada database dengan select all from pasien where kode pasiennya adalah kode yang telah kita ketik tadi. Lalu kita membaca ke dalam data dalam tabel. Jika yang telah kita ketik tadi sudah ada dalam tabel, maka akan muncul pesan kode pasien tersebut sudah ada. Kalau kosong, maka akan muncul pesan kode pasien masih kosong. Lalu jika keduanya tidak terpenuhi, maka akan muncul insert into pasien. Jadi yang telah kita ketik langsung dimasukkan, di mana kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, status, dan alamatnya. Lalu kode pasien ke pasien, nama pasien ke nama pasien, jenis kelamin ke jenis kelamin, status ke status, alamat ke alamat. Di execute lalu diambil data untuk refresh data grid view-nya, akan muncul pesan setelah itu dengan nama data sudah tersimpan. Lalu kita lakukan void bersih. Oh ya, ada void bersih di sini di atas. Ini ada void bersih dan ada void ambil data. Lalu ada button tutup untuk close from pasiennya, button hapus untuk menghapus datanya. Nah, ini sudah saya buat 2 variabel dengan jenis int dan string. BRS itu current row kita, kodenya adalah ini untuk menentukan row kita di indeks keberapa gitu, dengan acuannya adalah kode alias indeks 0. Nah, maka kalau kita tekan seperti itu akan muncul apakah kode pasien, kodenya tadi itu adalah kode di mana kita berada tadi, kode pasiennya ingin dihapus, ada pilihan 2, oke atau cancel. Jika oke, maka kita memberikan perintah ke dalam tabel, ke dalam database kita dengan delete from pasien, yang dimana kode pasien adalah kode yang telah ditampilkan tadi. Lalu di execute, lalu diambil data, lalu muncul pesan data sudah terhapus. Button koreksi juga seperti itu, masih sama seperti sebelumnya. Jika koreksi, maka rubah ke edit, lalu button simpan, button hapus, dan teks kode pasien akan difalskan atau kita tidak bisa mengklik atau menggantinya. Lalu kembali lagi di int brs untuk menentukan row-nya per index. Jadi semuanya tuh indeks 0, brs-nya ke string, semuanya ke string. Lalu jika sudah seperti itu, kalau tulisan button koreksi itu adalah edit, maka button koreksi itu harus kembali, button edit itu akan merubah teksnya menjadi koreksi. Lalu button simpan tuh di enable, semuanya di enablekan lagi. Lalu kita update, kita berikan perintah ke database kita dengan update tabel pasien. Kita set nama pasien adalah yang kita ketik tadi, jenis kelamin yang kita pilih, statusnya juga, alamat yang kita ketik, kode yang dimana kode pasiennya inilah dia. Kode pasien itu menjadi acuan pada saat kita menggantinya. Lalu kita execute, lalu kita ambil data, lalu muncul pesan data sudah teredit. Lalu kita lakukan alias kita panggil kode void bersih. Setelah itu ada button batal. Ini untuk batal pencarian ya. Jadi ketika kita memilih button batal, maka combo pilihan tadi yang ada di sini
Setelah misalnya kita ganti kode pasien atau apa segala macam, maka akan menjadi -1 alias tidak ada yang kita pilih. Teks cari juga dibersihkan. Lalu data pasien, select all from pasien, ini untuk merefresh lagi data grid view kita. Lalu semua button simpan, button hapus diterukan. Nah, ketika kita tekan tombol batal pada saat button koreksinya edit, maka button koreksi yang edit tadi akan berubah menjadi koreksi kembali. Lalu kita panggil lagi fungsi bersih atau void bersih. Nah, ini untuk pencarian, dimana ketika ada perubahan text change, ada perubahan pada teks cari, maka CMB pilihan, jika CMB pilihan adalah 0, maka kita akan memasukkan perintah select all from pasien where KD pasien. Jadi 0 itu kan tadi kan KD pasien. Nah, 1 tuh nama pasien, seperti juga yang lain. 2 tuh jenis kelaminnya, ketiga itu adalah statusnya, keempat adalah alamat. Lalu kita ambil data untuk reverse data grid view-nya. Oke. Ketika kita yang terakhir itu adalah CMB pilihan selected index change. Jadi ketika kita setelah selesai memilih combo pilihan untuk pencarian itu, misalnya kode pasien dan sebagainya, maka secara otomatis kursor kita akan fokus ke sana. Oke, nanti akan saya jelaskan, saya akan tampilkan running programnya. Saya coba jelaskan dulu. Untuk from dokter sama saja, hanya saja perbedaannya di sini spesialis nih di kombonya ini adalah umum, kandungan, anak, kulit, dan penyakit dalam. Pilihannya juga sedikit berbeda. Itu adalah kode dokter, nama dokter, spesialis, dan teleponnya. Oke, untuk perintah-perintahnya sendiri masih sama saja, hanya dirubah beberapa. Seperti select all from dokter, kode dokter, nama dokter, spesialis, telepon. Lalu apa lagi ya? Ini kalau tadi kan pasien where kode pasien, jadi sekarang dokter where kode dokter, seperti itu. Muncul. Ini juga untuk menginsertnya, button simpan. Lalu ini button hapus sama saja seperti tadi, koreksi sama saja, tidak ada yang berbeda. Sama. Oke, kita langsung coba aja. Coba ya. Nah, kita ke master, kita ke data pasien. Nah, ini sudah saya coba masukkan datanya. Kita coba lagi masukkan data lagi dengan nama 004, nama pasiennya demam. Demam ini dia perempuan, statusnya belum kawin, namanya Jalan Kepalang. Oke, kita simpan. Data sudah tersimpan. Nih namanya demam. Oke. Sekarang coba kita koreksi demam ini. Dia sebenarnya bukan demam. Dia meriang. Dan dia bukan perempuan, dia laki-laki. Terus saya di jalan belakang. Oke, coba kita edit. Oke, sudah diedit. Udah berubah ya. Sekarang coba kita lakukan pencarian dengan nama pasien. Nama pasiennya adalah meriang. Wah, keluar. Tekan batal, maka semuanya akan jadi fresh. Coba kita hapus meriangnya. Oke, kode 004 kita hapus. Oke, sudah terhapus. Kita tutup from pasiennya. Nah, kita coba sekarang di data dokter. Nah, kode dokternya tadi sudah saya buat tuh beberapa. Kita buat lagi yang baru 1114. Nama dokternya Dokter Tirta Mayang. Oke, dia spesialis umum, teleponnya 0812. Oke, kita simpan. Ini asal aja ya. Data Tirta Mayang, coba kita koreksi. Namanya kita beri aja. Kita coba ini nomornya rubah sedikit. Kita edit. Oke, data sudah berubah. Lalu kita coba menjadi cari pilihan dengan nama dokter Mayang. Oke, keluar. Coba yang lain, kode dokter. Tuh kita mau nyari kode penyakit dalam. Kode pula. Apa namanya tuh? Spesialis dalam. Nah, itu keluar. Sekarang coba kita hapus dokter Mayang tadi. 14. Oke, bucket sudah terhapus. Kita tutup.